Hari ini kita akan bahas materi terakhir, yaitu pengendalian proyek. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah belajar banyak sekali teknik-teknik atau metode-metode untuk perencanaan proyek. Nah, rencana itu kan suatu saat akan dikerjakan ya. Ngapain kita bikin rencana kalau tidak dikerjakan gitu ya. Tujuan utama kan eh, proyek itu kan dilaksanakan. Nah, untuk itu perlu perencanaan yang baik. Kemarin kita sudah pelajari ya, dari mulai bikin jadwal berupa apa namanya, network planning ya, network diagram, jadwal jadwal batas paling cepat paling lambatnya kapan, berapa slack-nya dan sebagainya ya, sampai kepada bikin Gantt chart. Lalu waktu kita belajar apa itu namanya, resource leveling ya, fine tuning ya, salah satunya resource leveling, itu kita melihat adanya biasanya ya, itu rencana tuh biasanya nggak langsung bagus gitu. Biasanya ada masalah, salah satunya adalah masalah keterbatasan sumber daya. Jadi kalau contoh misalnya pada hari ke-9 misalnya gitu ya, dibutuhkan 15 orang tukang batu misalnya, enggak, bukan ya kalau tukang batu biasanya nggak sebanyak itulah ya, 5 orang misalkan gitu ya, 5 orang tukang batu, tetapi kita hanya punya 3 misalnya gitu ya. Nah itu kan masalah, gimana proyeknya mau dikerjakan kalau tenaga kerjanya kurang. Nah maka waktu itu kita belajar leveling. Kadang-kadang masalahnya bukan pada jumlah tenaga kerjanya, tapi pada waktunya. Waktu yang kita hitung itu ternyata lebih panjang daripada yang diminta oleh pemilik proyek, oleh owner. Owner minta 3 bulan, kita hitung misalnya 4 bulan gitu ya, kebutuhan waktunya. Maka kita perlu mengatur ulang si proyek, kita harus mempercepat, yaitu dengan project crashing. Ya, kita juga sudah belajar kemarin. Nah, jadi rencana proyek itu biasanya nggak sekali jadi. Ya, kita perlu revisi beberapa kali. Kadang-kadang masalahnya bisa dua-duanya gitu ya. Waktunya apa namanya terlalu panjang, lalu sumber daya juga ada yang tidak cukup. Nah, itu lebih berat lagi nanti persoalannya. Tapi karena sekarang sudah ada tools-nya ya, ada software-nya yang kita pelajari, Microsoft Project ya. Ada lagi Primavera, ada dulu saya nggak tahu sekarang ya, dulu ada Harvard Project Manager, beberapa software gitu, tapi sekarang yang paling dikenal ya dua itu ya, Microsoft Project dengan Primavera. Itu kita bisa sangat terbantu dengan adanya software-software seperti itu ya. Kemarin kita sudah coba melihat ya bahwa melakukan resource leveling itu kalau dikerjakan pakai tangan tuh lumayan ya, butuh waktu cukup lama gitu. Padahal contoh proyek yang saya berikan kecil, gimana kalau proyek yang besar gitu ya. Nah, oleh karena itu butuh bantuan software. Kemarin kita sudah melihat bagaimana proses resource leveling menggunakan software ya. Nah, nanti saya harap tugas yang kalian kerjakan juga bisa menemukan hal seperti itu. Nanti bisa artinya menemukan adanya sumber daya yang nggak cukup gitu. Nanti kita coba pecahkan menggunakan resource leveling. Ya, nanti kita bahas tugas masing-masing ya. Kalau kelas A ini ada 6 kelompok, nanti kita coba bahas ya. Mungkin di awal belum belum ketahuan bakal ada kekurangan sumber daya atau tidak sebelum nanti kita masukkan datanya.
Oke, jadi, rencana proyek yang kemarin kita sudah bikin itu, ceritanya ini sekarang sudah oke, gitu ya, sudah oke. Artinya kalau ada kekurangan sumber daya sudah kita atur, kita lakukan resource leveling sehingga sumber dayanya, jadi cukup, nggak kurang lagi, gitu ya. Biasanya terjadi, apa namanya, eee, saya coba buka software-nya ya, biar jelas. Nah, ini kalau pakai software saya peragakan ya. Nah, ini contoh bahwa proyek kita ini kekurangan orang nih. Hari pertama, hari kedua, kemudian hari ke berapa nih? 6, 7, 8, 9. Ya, kita kekurangan orang. Kebutuhannya 40, kita hanya punya 25. Nah, gitu ya. Itu yang tadi saya bilang sebagai kekurangan, eee, sumber daya. Biasanya sih yang, apa, yang mengalami hal seperti ini sumber daya, khusus gitu ya, yang memang, apa, kalau tenaga kerja misalnya butuh butuh keahlian yang sangat tinggi gitu ya. Kalau cuma sekedar pekerja, helper gitu biasanya nggak kurang, kitanya gampang nyarinya. Tapi kalau tukang batu yang ahli gitu ya, itu nggak banyak. Apalagi kalau di proyek-proyek, apa, seperti proyek-proyek berteknologi tinggi ya, seperti misalnya pemasangan pipa gas, pipa minyak gitu ya, itu keahliannya jauh lebih tinggi lagi gitu. Di konstruksi pun, banyak tenaga ahli yang juga, dibutuhkan keahlian tinggi gitu ya. Kemarin mungkin pernah dengar beberapa tahun lalu sering adanya kecelakaan pada saat pembangunan, eee, jalan layang misalnya gitu ya, beberapa 2 tahun lalu sering sekali terjadi itu. Di Jakarta, di Surabaya, ya saya dengar beritanya. Itu ternyata katanya menurut para pengamat, kita kekurangan tenaga ahli di bidang pekerjaan, eee, di ketinggian, ya, kayak jalan layang itu kan, apa namanya, posisinya nggak di atas tanah gitu ya, nggak di permukaan tanah, tapi di atas tanah sekian meter. Nah, itu butuh keahlian, butuh orang-orang bersertifikat khusus gitu. Nah, masih jarang katanya orang-orang Indonesia, orang-orang proyek Indonesia yang punya sertifikat itu, sedikit. Jadi ada sih tapi nggak banyak. Jadi, mungkin karena kurang sehingga, ya itu tadi ya, tidak terantisipasi, jadi seperti operator apa, operator crane gitu juga mereka harus punya sertifikat yang khusus gitu ya untuk bekerja di ketinggian. Nah, kalau enggak ya mereka nggak tahu prosedur kerja yang baik sehingga bisa terjadi kecelakaan. Belum lagi nanti ahli-ahli, perencanaannya gitu ya, apa yang harus disiapkan dari awal itu, eee, mereka harus tahu gitu ya. Nah, tenaga-tenaga spesifik itu biasanya, sulit dicari gitu ya. Jadi tenaga kerja yang biasanya yang terbatas tuh yang seperti itu, bukan tenaga kerja yang kayak helper yang itu mah di mana-mana juga bisa kita cari gitu ya. Atau alat, ya alat alat yang canggih misalnya gitu ya, apalagi di daerah ya, di daerah Indonesia Timur misalnya, itu sulit mendapatkan alat-alat tertentu gitu ya, karena, apa, yang punya nggak banyak, dibutuhkannya juga mungkin sekali-sekali gitu ya. Oke, jadi, yang terbatas tuh biasanya tenaga ahli gitu ya, tenaga kerja yang ahli dan, eee, alat-alat yang spesifik gitu ya. Alat-alat berat misalnya itu, dengan spesifikasi tertentu gitu ya, itu biasanya juga terbatas. Ya jadi sumber daya itu, yang terbatas tuh biasanya itu ya, tenaga kerja
spesifik gitu ya, yang memang butuh keahlian tinggi, dan alat-alat yang juga mungkin, harganya mahal gitu ya, canggih, nah itu biasanya, terbatas. Nah, kalau terbatas bisa kejadian seperti ini gitu ya, cuma ada 25 butuh 40 gitu. Nah, maka, untuk mengatasi ini kan kita pernah belajar leveling ya, ya saya pernah kasih soal pakai Excel, kalian atur-atur supaya cukup gitu. Nah, kalau pakai software kan, kemarin kita udah bahas ya beberapa, ada option ini misalnya ya. Kita coba juga kemarin yang splitting. Nah, ini kalau kita lakukan leveling, nah tadinya ada orang-orangan warna merah nih di kolom indikator ya, sebelah paling kiri ini. Ini tadi menandakan adanya kekurangan sumber daya. Lalu setelah dilakukan, leveling, maka gambar orang-orangannya hilang dan grafiknya menunjukkan bahwa nggak lagi terjadi kekurangan, apa tadi, tenaga kerja ya, gitu. Cukup, jadi cukup. Bagaimana caranya mengatasinya? Kok bisa bisa cukup, tadi kok nggak cukup? Kita bisa perhatikan jadwalnya, Gantt chart-nya, ya, Gantt chart-nya. Jadi ini kalau saya coba ulang ya dari awal nih, ini kondisi awalnya seperti ini, lalu saya lakukan leveling. Maka yang terjadi adalah rescheduling terhadap beberapa aktivitas ya. Ini di Microsoft Project ini, kalau ada perubahan nilai pada sel-selnya dia berubah warna jadi biru muda. Ya, jadi dia ngasih tahu, ini ada perubahan. Di Gantt chart-nya juga kelihatan sekali, tadi seperti ini, lalu sekarang seperti ini, ya kan? Kelihatan sekali ada pekerjaan yang di-reschedule, diubah jadwalnya. Pekerjaan C misalnya, semula direncanakan tanggal 3 tanggal 5, oh ya, tanggal 3 Mei ya, 3 Mei dan diperkirakan selesai di tanggal 4, tetapi dia harus di-reschedule ke tanggal 8 sampai 10 gitu ya. Kelihatan di sini perubahannya. Juga dengan E terus, G ya. Jadi ada 3 pekerjaan yang di-reschedule, diubah jadwalnya. E, ya tapi tadi C, E, dan G ya. C, E, dan G. Itu yang di-reschedule, diatur ulang gitu ya, ditunda, pengerjaannya ditunda. Dengan ditunda maka, eee, penumpukan, jadi dia ditunda, digeser ke waktu-waktu yang kebutuhan sumber dayanya sedikit gitu ya, sehingga nggak terjadi lagi, apa namanya, kekurangan sumber daya. Oke, itu, leveling gitu ya. Dengan MS Project kita bisa lakukan itu. Nanti kalian, bisa coba dengan data yang kalian punya. Oke, kalau sudah diatur tadi kan, sudah di-leveling kan bagus ya, artinya nggak ada lagi kekurangan orang. Nah, itu bisa kita tetapkan sebagai baseline. Ya, kalau diterjemahkan garis dasar ya, garis dasar. Artinya apa? Artinya acuan. Jadi nanti kita kalau mau melaksanakan proyek, ya jadwal yang ini, jangan jadwal yang semula tadi. Kalau yang ini nggak mungkin dilaksanakan, jadwal yang ini ya. Yang C-nya dikerjakan di tanggal 5, ada tanggal 3 dan tanggal 4. Nggak mungkin, karena kekurangan orang. Supaya bisa dikerjakan maka tadi jadwal hasil leveling lah yang harus dipakai. Jadi jadwal ini nih, jadwal yang C-nya jadi tanggal 8 sampai 10 karena ada libur di sini ya. Jadi sebenarnya 2 hari, tapi karena ada libur kesannya 3 hari. Tanggal 9-nya libur nih. Ya, ini tanggal 9 libur. Jadi C itu dikerjakan hari Sabtu,
dan Senin, Minggunya libur. Maka ini kesannya 3 hari ya, padahal sebetulnya 2 hari, yang tanggal 9-nya libur. Nah, yang E-nya digeser ke tanggal 11 sampai 14. Terus G-nya digeser ke 15 sampai 19. Itu. Ini jadwal yang harus dikerjakan. Ini jadwal yang harus menjadi baseline. Ya, nah, jadi baseline itu adalah jadwal yang sudah realistis. Realistis apa? Realistis tadi dari sisi sumber daya cukup, nggak terjadi kekurangan lagi. Kadang-kadang memang eh, waktunya jadi bisa bertambah kadang-kadang ya. Jadi nanti kalau kalian melakukan leveling, usahakan dulu dengan option ini, level only within available site. Kalau dengan ini bisa, kalau klik level all ya, jangan klik OK, klik level all, dan itu bisa, maka aman, gitu ya. Bukan aman, artinya bagus lah gitu ya. Kita nggak perlu nambah waktu. Tapi kadang-kadang di leveling dengan option pertama masih ada yang merah gitu ya, masih ada 1-2 yang merah. Ya terpaksalah kita jangan dipakai ini option pertama ini, leveling lagi. Nah biasanya hilang, orang-orangan warna merahnya hilang, tetapi waktunya jadi lebih panjang gitu. Yang tadinya misalkan 3 bulan, mungkin jadi 3 bulan lebih 1 minggu, misalnya 3 bulan lebih 2 minggu, bisa jadi seperti itu. Gitu. Tergantung tingkat ininya ya, keparahannya atau tingkat kekurangannya separah apa gitu. Nah, jadi baseline ini eh, tadi saya bilang adalah rencana atau jadwal yang sudah realistis, artinya sudah nggak ada masalah. Tapi bisa jadi baseline ini adalah jadwal hasil revisi yang eh, tidak cuman rescheduling terhadap jadwal setiap aktivitas, tapi juga terhadap waktu proyeknya. Bisa jadi harus kita revisi juga, gitu ya. Jadi nggak selamanya kalau dalam ya contoh ini misalnya proyeknya ini berjalan 15 hari, ya jadwal awalnya 15 hari, maka setelah di leveling bisa tetap 15, bisa lebih gitu. Kalau kurang nggak mungkin. Bisa lebih, bisa jadi 17, bisa jadi 18, bisa seperti itu, tergantung eh, tingkat kesulitan masalahnya. Saya coba cari contoh. Oh, enggak di sini. Latihan. Saya lupa nyimpennya di mana nih. Sebentar. Nah ini. Aduh, kenapa nggak bisa dibuka?
Nah, ya, ini contoh ya, bahwa kadang-kadang kita perlu, mengubah durasi. Nah, ini contohnya awalnya ini proyeknya 123 hari nih, ya. Kemudian dilakukan leveling karena kelihatannya terjadi kekurangan orang nih. Bisa lebih jelas nanti dari sini, resource graph. Oke, ada beberapa ini ya, beberapa resource yang kurang nih, ya. 123 hari rencana semula, lalu saya coba, eee, lumayan banyak ini ya, aktivitas yang terganggu, yang apa, bermasalah akibat kekurangan sumber daya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba lakukan leveling. Kita coba pakai option pertama, level only within available slack. Jadi kita hanya bisa menggeser sepanjang slack yang ada. Kita lakukan leveling. Nah, ini ada masalah nih. Ternyata ada masih tersisa dua pekerjaan yang kekurangan sumber daya. Tapi kalau kita buka ini pilihannya tidak dipakai, leveling lagi, nah hilang semua, ya, hilang semua, masalah selesai semua. Tapi kalau kita lihat waktunya dari project information, waktunya naik, nambah 6 hari, ya. Tadi 123, sekarang 129. Jadi masalah bisa selesai, tidak cuma dengan menggeser gitu, tapi juga harus menambah. Jadi memang waktunya bertambah akibat pergeseran sih ya. Pergeserannya melebihi slack yang ada gitu. Slack-nya ada 6 misalnya ya, tapi digeser 9 misalnya. Itu satu aktivitas. Aktivitas yang lain juga gitu. Slack-nya 9 digeser 12 misalnya. Nah, itu mengakibatkan waktunya jadi bertambah ya. Nah, jadi si baseline ini itu adalah rencana yang sudah oke banget gitu ya. Dari sisi waktu oke, dari sisi sumber daya juga oke gitu. Nah, itu namanya baseline. Rencana yang sudah matang, yang siap dikerjakan gitu ya. Nah, lalu kan dikerjakan tuh proyeknya, dijalankan. Nah, pada saat menjalankan proyek ini, kita perlu melakukan apa yang namanya pengendalian proyek atau project controlling ya. Tujuannya ini di sini, memastikan proyek berjalan sesuai baseline-nya gitu ya. Jadi kalau aktivitas menggali fondasi, rencananya dikerjakan tanggal sekian sampai sekian, misalkan 1 minggu gitu, betul nggak dikerjakan tepat waktu? Betul nggak durasinya 7 hari atau 1 minggu misalnya? Nah, kadang-kadang menyimpang gitu ya, kadang-kadang pelaksanaan itu nggak bisa sesuai, ada kendala gitu ya, dan itu, wajar sebetulnya. Tinggal masalahnya nanti kalau menyimpang kita harus bisa mengukur, penyimpangannya berapa. Ada teknik atau konsep ya atau metode yang digunakan nanti namanya earn value concept atau konsep nilai hasil. Nanti kita bisa mengukur seberapa besar penyimpangannya. Ada 2 penyimpangan, penyimpangan jadwal maupun penyimpangan biaya. Karena persoalan kita di proyek itu adalah waktu dan biaya. Waktunya harus masuk, harus berada dalam rentang waktu yang diperbolehkan, dan biayanya juga jangan sampai melewati batas yang, ya kalau kalau kontraktor pasti nyari untung kan, jadi nggak boleh sampai, melebihi hitungan dia gitu. Nah, nanti kalau terjadi penyimpangan, kita harus cari sumber masalahnya di mana. Kenapa kok, telat mulainya nih misalnya?
harusnya tanggal 7 udah mulai, ini tanggal 9 baru mulai, misalnya gitu ya. Oh ternyata bahan bakunya telat datang, alatnya telat datang misalnya. Nah kalau udah ketahuan, nanti kita lakukan tindakan korektif, dan tindakan sebenarnya tindakan pencegahan juga ya. Artinya jangan sampai kesalahan masalah tadi, keterlambatan, bahan misalnya, keterlambatan alat, jangan sampai terjadi lagi nanti gitu. Yang sekarang ya kita kita segera kejar gitu ya, yang karena udah, telat 2 hari ya kita lakukan, ya kita kejar lah ya, artinya bisa nggak yang ini nih kita kita percepat gitu ya, supaya nanti selesainya, sesuai gitu ya. Jadi yang tadinya rencana 7 hari karena udah telat 2 hari, ya gimana caranya kita bisa selesaikan dalam 5 hari kalau bisa. Itu upaya korektif supaya proyeknya nggak semakin terlambat gitu ya. Lalu gimana supaya nggak terjadi lagi pada aktivitas lain atau pada, eee, ya kan proyek tuh masih masih banyak ya tadi ini ceritanya baru mulai gitu. Gimana caranya supaya nanti aktivitas yang tersisa itu tidak, mengalami keterlambatan lagi gitu, khususnya yang ini gitu ya, yang misalkan tadi ada bahan yang terlambat datang, kita lihat nih supplier-nya siapa nih, kita antisipasi jangan sampai nanti si supplier ini telat lagi gitu ya, pada saat dia harus ngirim material untuk aktivitas yang lain. Nah, kita bikin tindakan-tindakan gitu ya, bicarakan lagi dengan suppliernya, kita kalau bisa kita datangkan bahannya beberapa hari sebelumnya dan seterusnya gitu ya, kita kontrol dengan ketat. Kalau memang masih telat juga, ya mungkin kita perlu pikirkan untuk ganti supplier misalnya gitu ya, alat juga begitu. Jadi, apa namanya, harus ada tindakan gitu ya. Nah, eee, semua itu nanti kita lakukan menggunakan ini namanya konsep nilai hasil ya, earn value concept, earn value, nilai yang dicapai, jadi nilai hasil ya, nilai hasil. Jadi kenapa disebut nilai hasil, karena earn itu kan diperoleh, value itu nilai, nilai yang diperoleh, nilai yang kita capai, nilai yang dihasilkan dari proyek itu, gitu ya. Nah, nanti kita akan punya 3 kurva, ini namanya kurva S, ya, namanya kurva S, karena mirip huruf S. Ini dibuat dari, apa, kumulatif biaya proyek. Ada namanya BCWS, ini adalah data rencana proyek. Jadi, saya udah siapkan contoh ya, ada di materi berikutnya, contoh pembuatan kurva S. Nah, jadi kurva S ini kenapa bentuknya seperti huruf S, mirip huruf S, karena ini adalah plotting dari biaya kumulatif, ya. Setiap, jadwal itu kan ada biayanya ya, jadi saya anggap sama tiap harinya, padahal bisa aja beda-beda ya. Pekerjaan A 2 hari, seharinya butuh uang 100 juta, pekerjaan B di hari yang sama butuh 150 juta, jadi pada hari pertama dibutuhkan 250, hari kedua juga 250, hari ketiga banyak nih yang dikerjakan nih ya, B belum selesai, C udah mulai, D udah mulai, dan seterusnya, sehingga dibutuhkan biaya 790. Begitu seterusnya tiap hari, ya. Kita jumlahkan aja total kebutuhan data dat dat apa namanya, data biaya atau kebutuhan biaya harian total itu berapa. Makin ke tengah biasanya makin besar biayanya ya, karena aktivitasnya banyak dikerjakan. Jadi dari pertama sedikit, karena baru sedikit yang dikerjakan, makin ke tengah makin banyak yang dikerjakan, lalu itu satu-satu turun lagi biayanya karena, udah banyak pekerjaan yang selesai gitu ya, nanti turun lagi. Jadi bentuk bentuk kalau ini dibentuk kurva yang total biaya kebutuhan harian ini, bentuknya kayak kurva normal gitu ya, mengecil, membesar, mengecil lagi. Tapi yang kita butuhkan untuk proyek itu adalah kumulatifnya. Jadi kita bisa melihat total kebutuhan proyek, dana proyek ini berapa.
Nah, jadi ini dikumulatifkan. Jadi kalau yang pertama 250, yang kedua 250, berarti kumulatifnya adalah 500 ya. 250 yang sekarang sama yang kemarin. Hari ketiga butuhnya 790. Kita jumlahkan lagi ya. 250, 250, 790 jadi segini. Ini kumulatif jumlahkan. Nah, total biaya proyeknya segini, 5455. Kalau ini diplot ke kurva, ke grafik, bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini namanya kurva rencana, kurva apa namanya? BCWS. Budgeted Cost of Work Schedule. Ya kalau diterjemahkan secara bebas, anggaran biaya dari pekerjaan yang sudah terjadwalkan. Kira-kira gitu ya, kalau diterjemahkan kata per kata. Jadi ini adalah data anggaran proyek dari jadwal yang udah kita bikin, jadwal yang udah bagus tadi, jadwal yang baseline ya, bukan jadwal yang awal, jadwal yang baseline yang sudah bagus. Nah, itu namanya BCWS. Kalau sekarang di MS Project yang sekarang namanya diganti jadi plan value. Di teorinya disebut BCWS, Budgeted Cost of Work Schedule. Nanti kita akan lihat istilah yang lain ya, plan value. Tapi ini istilah yang umum tuh ini, BCWS, Budgeted Cost of Work Schedule. Nah, kemudian nanti akan pada saat proyek berjalan, ya, pada saat proyek yang berjalan, tadi saya bilang suka ada aja penyimpangan itu ya, ada aja penyimpangan. Kemarin waktu masjid dan aula kita sedang dibangun tuh ya, tahun berapa ya, 2010 apa ya, seingat saya ya. Saya kebetulan waktu itu sedang ada pekerjaan membantu fakultas, saya kerja di ruangan yang sekarang dipakai ruang Pak Dekan. Dulu dekan itu ruangannya di tengah, di tempat yang di depan Wadek 2, ada ruangan di situ. Dulu itu ruangan dekan. Nah, dulu saya kerja di ruangan dekan yang sekarang gitu ya. Saya lihat pembangunan aula dan masjid kita itu di kampus Setiabudi ya. Itu ada tiang kalau nggak salah 6 atau 8 gitu ya. Udah jadi, udah berdiri. Prosesnya juga saya lihat dari mulai ngebor tanahnya gitu ya, menanam besi untuk apa, pondasinya, pasak bumi lah. Kalau kalau proyek besar biasanya pakai pasak bumi, ini dibor tanahnya kayak sumur gitu, dikasih besi apa, beton lalu dicor gitu ya. Dan tinggi itu tiang itu ya tinggi untuk menopang lantai 2 kan. Saya lupa jumlahnya berapa, 8 atau 10 gitu, cukup banyak lah. Udah jadi, udah berdiri, ditebang lagi, dirobohkan. Katanya salah lihat gambar si kontraktornya. Nah, itu kan penyimpangan luar biasa ya. Pasti waktunya jadi terbuang, biaya apa namanya, biaya bahannya juga yang udah kepake terbuang dan harus beli lagi kan, beli lagi untuk membuat tiang baru gitu yang betulnya. Itu kan penyimpangan luar biasa. Jadi akan terjadi eh, apa namanya, keterlambatan dari sisi waktu ya, terjadi juga pembengkakan biaya. Nah, kalau digambarkan dengan kurva S itu bentuknya akan kayak gini. Nah, PCWP ini adalah nilai dari pekerjaan yang selesai atau earn value tadi. Earn value mungkin sederhananya mah ginilah. Eh, ya. Kalau kita punya rencana proyek itu 5 hari misalnya ya, ada satu pekerjaan yang butuh waktu 5 hari gitu. 5 hari ini rencananya selesai, oke lah nggak apa-apa 5 hari ya. Rencananya membutuhkan biaya 100 juta misalnya untuk material, untuk tenaga kerja gitu ya dan lain-lain, 100 juta.
Anggaplah berarti setiap harinya dibutuhkan biaya 20 juta, kira-kira gitu kalau mau dirata-ratakan ya. Nah, 5 hari harusnya selesai. Ternyata panjangnya misalnya cerita ini bikin bikin pondasi lah gitu ya, panjang 10 meter misalnya, biar biar gampang. Rencananya 5 hari membuat pondasi sepanjang 10 meter misalnya. Biayanya 100 juta. Nah, ternyata sampai hari kelima kan harusnya udah selesai nih hari kelima nih. Harusnya udah selesai menurut rencana, menurut baseline. Tapi ternyata belum selesai. Yang selesai baru 8 meter misalnya. Bisa kan? Paham kan ya? Rencana 10 meter 5 hari. Ternyata dalam 5 hari baru selesai 8 meter. Karena tadi ya ada salah bikin, bongkar lagi, bikin baru lagi. Itu. Biayanya misalnya membengkak menjadi misalnya 120 juta. Ini biaya rencana, yang ini biaya aktual akibat keterlambatan. Nah, durasinya yang tadinya rencananya 5, ternyata ya kelihatannya harus ditambah gitu ya, karena di hari kelima harusnya sudah selesai 10 meter, ternyata baru selesai ini adalah volume pekerjaan sesuai rencana. Nah, aktualnya ternyata baru 8 meter. Saya bikin di atasnya 8 meter ini volume pekerjaan yang aktual. Jadi hari kelima baru selesai 8 meter, harusnya ada 10. Nanti terjadi keterlambatan, juga terjadi pembengkakan biaya gitu ya. Nah, tadi ada istilah BCWP ya kan? Jadi BCWS-nya adalah yang ini nih, 100 juta ini disebut sebagai BCWS ya, karena ini adalah anggaran dari rencana proyek yang sudah kita bikin dari baseline, tersebutnya BCWS. Nah, aktual biayanya ini adalah 120 juta ini ACWP. Ini ya, yang merah ya, ACWP. Biaya aktual. Nah, berapa BCWP-nya? Kita akan hitung nih, earn value-nya berapa. BCWP-nya adalah, jangan di sini ya, BCWP ini adalah kaitannya dengan dua hal ini. Jadi ini saya nggak bisa nih, oke, nggak apa-apa lah, saya bikin di sini ya, BCWP. BCWP-nya harus dihitung nih. BCWP-nya adalah, tadi kan nilai pekerjaan yang selesai. Berapa nilai pekerjaan yang selesai? Yang selesai kan baru 8 meter. 8 meter dari 10. 8 meter dari 10. Berarti progres atau nilai hasil dari pekerjaan tersebut baru kita bagi ya, 8 dibagi 10. Bagi apa? Ini T ini 0,8 atau 80% ya. Dikali nilai BCWS-nya segini.
Kenapa nggak bisa? Oh, ini ada jutanya. 100 ya. 1 juta maksudnya nih. Jadi pekerjaan yang selesai itu nilainya baru 80 juta. BCWP-nya berarti 80 juta. Kenapa? Yang selesai baru 8 meter dari 10 meter. 8 meter itu kalau dikalikan dengan anggaran semula, itu setara dengan 80 juta, ya kan? 80% dari 100 juta. Nah, ini BCWP-nya nih. Gitu, ya. Earn value, nilai hasil, nilai yang kita capai. Jadi, harusnya hari kelima kita udah dapat fondasi senilai 100 juta, tapi kita baru dapat 80 juta karena belum selesai semua. Gitu, ya. Selesainya misalkan di hari ke-6 dengan biaya misalkan 120 juta nih di hari ke-6. Jadi saya bikinlah ya di rencananya 5 hari, rencana biasanya kalau di MS Project rencana itu di bawah. Baseline ya. Ini baseline-nya. Ini aktualnya gitu ya. Jadi tadi harusnya 10 meter, selesai di 5 hari, ternyata baru 8 meter. Selesai 10 meternya itu di hari ke-6. Biaya sampai selesai di hari ke-6 itu 120 juta. Jadi ada peningkatan biaya ya, karena tadi misalkan keterlambatannya terjadi karena kesalahan bikin, dibongkar lagi, bikin ulang. Gitu ya. Jadi ada biaya tambahan lagi kan. Untuk ngebongkar butuh bayar orang. Udah dibongkar, bikin baru, beli material baru. Ada orang lagi kerja, harus dibayar lagi. Gitu ya. Nah, jadi biayanya naik. Pekerjaan terlambat. Nah, BCWP itu dihitungnya begitu. Presentasi dari ini ya, dari pekerjaan yang selesai, dikalikan dengan BCWS-nya, dengan anggarannya. Yang 100 juta ini. Nah, jadi nanti kurvanya akan seperti ini. Progresnya lebih rendah, ini semua dinilai pakai uang kan, tadi ya. BCWP-nya 80, BCWS-nya 100, ACWP-nya 120, gitu kan tadi ya. Maka kalau kita hitung, nanti ada nilai-nilai yang harus kita hitung ya, namanya cost variance sama schedule variance, CV dan SV. Ngitungnya ini rumusnya. Jadi nanti kalau kita hitung ya yang tadi, ini CV-nya adalah BCWP dikurangi, ini cost ya, berarti kalau cost berarti BCWP dikurangi ACWP. Rumusnya tadi gitu ya, jadi saya ambil nilai BCWP yaitu yang ini, yang 80 juta, dikurangi dengan ACWP-nya tadi 120 ya, ini 120. Jadi kita akan punya nilai CV-nya minus 40. Ini dikurangi ini. Jadi terjadi pemborosan senilai 40 juta. Gitu kira-kira ya. Lalu schedule variance atau penyimpangan jadwalnya menyimpang sebesar tadi BCP-nya 80, ACWP-nya adalah 100 kan ya.
Ini kan BCW. Jadi kalau apa namanya, schedule variance itu adalah BCWP dikurangi BCWS. Kalau cost variance, BCWP dikurangi ACWP. Jadi acuannya BCWP. Acuannya adalah nilai hasil. Makanya nama tekniknya tadi disebut, nama metodenya konsep nilai hasil ya. BCWP itu kan nilai hasil. Jadi nilai hasil dibandingkan dengan anggaran semula dibandingkan dengan biaya aktual yang sebenarnya terjadi gitu ya. Nah, kalau ini SV-nya berarti minus 20. Jadi terjadi, ini artinya ini pemborosan senilai 40 juta. Ya. Kalau SV berarti artinya keterlambatan senilai 20 juta. Itu artinya. Ya. Jadi terjadi penyimpangan biaya sebesar negatif 40 artinya pemborosan. Cost overrun istilahnya. Ya, istilah proyeknya adalah cost overrun. Pemborosan. Barang yang diperoleh cuma 80, tapi duit yang udah keluar 120. Gitu ya. Nah, itu CV dan SV. Nanti dengan software itu keluar semua angka-angka itu. Jadi kita nggak perlu repot ngitung sendiri itu ya. Nah, nanti kalau kita gunakan MS Project untuk mengukur, nah ini tadi ya, ada rencana proyek yang abu-abu, ada yang biru nih yang aktualnya. Terjadi penyimpangan. SV-nya nanti keluar, CV-nya nanti keluar, gitu ya. BCWS, BCWP, ACWP keluar. Jadi kita nggak repot lagi ya kalau udah pakai Microsoft Project, asal datanya dimasukkan, kita bisa dapat semua. Nggak usah kita yang hitung gitu ya. Oke, jadi ini nanti kita dapat dari software. Bisa ngitung sendiri caranya kayak barusan tadi gitu ya. Cuman kan proyek itu kan apa ya? Menghitung ini biasanya pelaporan itu weekly ya, ada weekly report mingguan. Kalau proyeknya panjang mungkin bisa bulanan gitu ya. Jadi ini harus dilakukan seminggu sekali lah gitu ya. Kalau proyeknya setahun 2 tahun gitu, setahun lah gitu ya bisa mingguan. Tiap minggu kita lakukan ini. Sebenarnya makin pendek makin bagus ya. Jadi kalau ada masalah bisa segera tertangani gitu ya. Kalau pakai software sebetulnya sih nggak ada masalah mau harian juga. Yang penting datanya ada di input, nanti kita bisa dapat. Kurva S ini kalau nanti pakai software itu juga bisa keluar sendiri. Ini angka-angka muncul nanti kurva S-nya bisa diperoleh ya. Jadi ini bisa dilakukan oleh komputer. Tadi ngitungnya seperti itu ya, contoh ngitungnya. Dan kita bisa memprediksi juga. Jadi ada namanya indeks produktivitas atau performance index ya. Performance ada schedule performance index, ada cost performance index. Sama kayak tadi varian ya. Varian itu ada cost varian, ada schedule varian. Ini juga sama. Ada schedule performance index, ada cost performance index. Sama sih variabel yang dipakai, cuma kalau tadi di variance itu dikurangi ya, ini dibagi. Itu aja sih. Variabelnya sama. Jadi kalau tadi
varian itu kalau negatif berarti jelek, ini ya, ada indikatornya nih. Positif berarti bagus, 0 juga bagus sih, tepat gitu ya. Lebih bagus lagi kalau positif, hemat biaya lebih cepat gitu ya. Yang negatif yang jelek. Nah, kalau di SPI CPI ukurannya nanti adalah lebih besar dari 1 atau kurang dari 1 atau pas 1. Nah, buat apa ini? Ini untuk memprediksi. SPI bisa kita pakai untuk memprediksi kira-kira akan terlambat atau akan lebih cepat. Kalau terlambat, kira-kira terlambatnya berapa lama? Waktu tambahannya berapa? Gitu. Kalau CPI bisa kita pakai untuk memprediksi kira-kira biayanya jadi berapa nih? Akan ada peningkatan atau pemborosan berapa? Itu bisa diprediksi. Karena dari sini ini kita bisa apa? Kalau pola ini berlanjut gitu, kita bisa bisa prediksi bahwa nanti oh biayanya akan segini. Oh waktunya jadi nambah sekian. Bisa. Nah, itu nanti bisa jadi apa ya? Indikator atau ya kita jadi bisa antisipasi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau kita melakukan koreksi ya, kita kejar, ini bisa aja nih, yang keterlambatan ini satu saat nanti kita kejar, sehingga selesainya di waktu yang sama. Biaya ya kalau nanti ternyata ada yang bisa dihemat-hemat, bisa jadi nanti, biayanya juga sama, ketemu di titik yang sama gitu kurva ini. Tapi kalau biaya biasanya memang agak sulit ya, biasanya biaya menjadi lebih tinggi, tetapi waktu bisa kita kejar. Atau bisa juga tadi, menjadi lebih lama, tapi tidak banyak gitu ya. Kayak itu proyek kalau kalian tahu Ciamplas yang, apa namanya, Teras Ciamplas ya, apa, kayak jembatan gitu ya, skywalk di atas Jalan Ciamplas, itu dulu seingat saya terlambat sekitar 1 minggu. Yang pertama ya, yang tahap 1 itu terlambat sekitar 1 minggu, saya baca beritanya. Ya kalau 1 minggu masih oke lah gitu ya. Mungkin si kontraktornya juga, ya kalaupun ada kelebihan biaya yang harus dikeluarkan, nggak besar gitu. Jadi masih untung, ya. Ada pembengkakan biaya tapi dia masih untung. Keterlambatannya juga biasanya, owner itu punya punya batas toleransi, kalau masih dalam batas toleransi biasanya dimaklum, nggak apa-apa, gitu ya. Itu alamiah gitu ya, terlambat, terus apa, biaya bengkak, asal terkendali itu nggak terlalu jadi masalah. Memang membuat persis 100% itu sulit sekali. Ya kecuali memang kita udah bekerja tertib sekali, terus lokasi pekerjaannya juga bukan di tempat yang rame gitu ya, di lahan kosong, semuanya lancar, ya bisa aja. Tapi kalau kayak ngebangun itu teras Ciamplas di atas jalan yang aktif, jalan yang nggak diberhentikan kan, lalu lintas di Ciamplas itu selama pembangunan, ya kendala-kendala pasti ada gitu ya. Nah ada juga yang parah, yang tidak bisa ditoleransi. Kalau nggak salah itu proyek pembuatan trotoar di jalan Marta Dinata, ya itu setahu saya kacau balau, sampai akhirnya si kontraktornya di-blacklist ya, proyeknya dihentikan oleh Pemda dan di-blacklist. Kontraktornya nggak boleh lagi mengerjakan pekerjaan dari apa, nggak boleh ikutan tender dari Pemda, karena jelek sekali, prestasinya. Terlambatnya lama, terus terbengkalai gitu ya. Akhirnya dihentikan proyeknya dan kontraktornya di-blacklist. Lalu akhirnya dilanjutkan oleh kontraktor yang lain. Sekarang kan, Jalan Marta Dinata, Jalan Dago, bagus trotoarnya ya, karena waktu itu dibenahi sedemikian rupa besar-besaran, Braga, RE Marta Dinata, Dago itu ditata ulang sehingga nyaman untuk pejalan kaki sekarang ya. Ada kursi-kursi di trotoar, trotoarnya lebar, kabel-kabel ditanam di bawah. Nah, itu penataan yang waktu itu tahun berapa ya, 2013 mungkin, saya lupa persisnya, itu sempat terjadi masalah gitu ya,
RE Marta Dinata. Pekerjaan terbengkalai. Nah, jadi ini mungkin, akhirnya ya kalau mau diterusin juga mungkin akan terlambat lama sekali, biayanya akan bengkak besar sekali. Akhirnya oleh Pemda dihentikan karena sudah melewati batas waktu tanggal 25 Desember kalau nggak salah waktu itu ya batas waktunya. Oke. Jadi proyek itu menyimpang alamiah gitu ya, wajar sepanjang memang masih dalam batas toleransi dan, biasanya yang bisa seperti itu ya, itu adalah proyek yang terkendali, gitu. Jadi kalau ada penyimpangan langsung cepat dicari, kenapa menyimpang ya? Oh, kenapa lebih boros ya? Kenapa terlambat ya? Itu dicari masalahnya, gitu. Diatasi dan dicegah untuk terjadi lagi. Itu namanya proyek yang terkendali, itulah fungsi pengendalian proyek. Dengan tahu SVCV, dengan tahu SPI, CPI, kita bisa melakukan pengendalian, gitu ya. Jadi ada indikatornya gitu. Ibarat apa ya, ya kalau kalau di manusia mah ini indikator-indikator kesehatan gitu ya, kayak suhu badan, tekanan darah gitu. Kita pasti, apa, mulai waspada begitu saat sekarang gitu ya, begitu panas badan kita naik, jadi misalkan mendekati 38, kita mulai waspada nih, "Waduh, ada apa nih kita?" Zaman Covid gini mah harus segera periksa dokter gitu ya. Jangan-jangan demamnya karena tertular Covid gitu, bukan bukan karena flu batuk biasa, misalnya gitu ya. Terus tekanan darah kok tiba-tiba turun atau tiba-tiba naik, ada apa nih gitu. Kan kita juga pasti melakukan koreksi ya kalau kita udah apa, merasakan ada indikator dalam tubuh kita yang nggak benar, kayak tadi kita cepat ke dokter, cepat minum vitamin, cepat, apa namanya, ya melakukan hal-hal yang diperlukan gitu ya. Jadi, langsung ada tindakan. Di proyek juga sama, kita harus melakukan tindakan begitu kita menemukan indikasi-indikasi yang tidak baik gitu ya. Oke, mungkin ada yang bingung, "Pak, kenapa kok keterlambatan dihitungnya dalam satuan uang?" Gitu ya. Tadi kan kita bicara keterlambatan senilai 20 juta. Keterlambatan kan waktu, kenapa jadi uang? Nah, itulah namanya konsep nilai hasil ya, itu kadang-kadang disebut juga, analisis varians terpadu. Jadi variansnya ini dipadukan, semua ukurannya disamakan, jadi ukuran biaya supaya gampang. Jadi keterlambatan yang diukur dengan SV ini adalah nilai keterlambatannya. Keterlambatan senilai tadi 20 juta. Kalau berapa lama terlambatnya, itu tinggal lihat di kurvanya. Karena progres sebesar ini, 10 juta tadi ya progresnya kan, 8 juta ya, 8 juta tadi WJWP-nya, itu seharusnya dicapai di sini kan, bukan di sini. Kalau ini misalnya bulan ke-7 atau minggu ke-7, ini misalkan minggu ke-6 gitu, berarti terjadi keterlambatannya 1 minggu. Kenapa? Karena pencapaian yang segini, yang 8 juta tuh harusnya di hari keempat gitu loh, bukan di hari kelima kalau tadi itu ya, kalau pakai pakai yang ini nih. Nah, ini kan tadi harusnya hari kelima selesai, ternyata hari kelima baru selesai setara dengan progres hari keempat gitu. Jadi kalau ini saya tadi bilang ini hari ke-5 gitu ya, nah harusnya progres ini tercapainya di hari keempat, 80 juta tadi itu, bukan hari kelima. Jadi terlambatnya 1 hari. Itu ya kalau kita mau pakai angka yang tadi. Jadi anggaplah ini 4, ini 5 gitu. Jadi harusnya tercapainya 80 meter itu di hari keempat, tapi baru tercapai di hari kelima, maka terjadi keterlambatan 1 hari. Dari kurvanya juga kita bisa lihat berapa lama terlambatnya. Nilainya bisa dihitung, tapi kalau berapa lamanya harus lihat kurva. Gitu ya.
Ini kan harusnya di sini, ceritanya hari keempat, tapi baru dicapai di hari kelima, ya, sesuai dengan ini tadi ya. Harusnya hari keempat selesai, hari kelima harusnya selesai, ternyata hari kelima baru selesai pekerjaan setara hari keempat, gitu. Makanya tadi 80% ya, 4/5. Atau tadi kalau dari volume 8 meter dari 10 meter. Oke? Nah, itu, apa namanya, nah ini contoh tadi ya, ini saya pakai angka yang lain ini, pakai angka 250 per harinya ya, kalau tadi saya pakai angka, 20 ya. Oke, ini mudah-mudahan contoh ini, eee, bisa lebih jelas buat nanti kalian ini ya, memahami bagaimana pengendalian proyek ini dilakukan. Jadi ini harus periodik ya, pemantauannya harus periodik, seminggu sekali misalnya, minimal, minimal 1 bulan sekali lah, tergantung panjang proyeknya. Jadi kalau ada apa-apa kita langsung segera, ya ibarat kita kalau nggak waspada dengan kesehatan kita, bisa tiba-tiba nanti parah gitu ya. Nah ini juga sama, kalau nggak diperhatikan ya bisa-bisa nanti kayak kasus yang di RMR Marta Dinata, jadi apa, akhirnya dihentikan gitu ya. Jadi ini kalau dilakukan secara periodik kita langsung tahu, oh ada indikator nggak bener nih, ada masalah nih, segera tangani, sehingga nanti mudah-mudahan kurva ini makin dekat. Kalau nggak mungkin sama ya jangan jangan makin jauh lah gitu ya, ini makin dekat. Yang ini hijau juga ini mudah-mudahan bisa mengejar, mudah-mudahan nggak perlu selesai lebih lama gitu ya, mudah-mudahan bisa tepat waktu ketemunya ketemunya di sini gitu. Itu ya, itu, eee, pengendalian proyek. Nah, jadi nanti, di ujian kalau ada pertanyaan tentang bagaimana nih proyek kalau nilai CV-nya sekian, nilai, mana tadi? Nah ini ya, mungkin nanti saya kasih data, berupa hasil hitungan nih. Jadi bukan kalian yang ngitung, saya yang ngitung, saya kasih datanya misalnya CV sekian, SV sekian, kalian udah bisa menyimpulkan, bagus nggak nih, proyek, sehat nggak? Dari sisi jadwal bagaimana, dari sisi biaya bagaimana, gitu ya. Seharusnya kan ini dihitung ya, tadi kalau pakai software kan kita bisa lihat nih tabelnya. Di hari pertama tadi ini hari ke-15 barusan saya ganti. Tadi sebelumnya adalah, eee, ini data hari keempat. Jadi kalau datanya kita, ini kan hari keempat, lalu misalkan kita pantau lagi hari ke-6, berubah lagi, karena yang selesai makin banyak. Tadinya C dan D belum belum selesai, belum dimulai, ini sekarang udah mulai berjalan. Kita pantau lagi, pengen tahu hari ke-10, ya, sepanjang datanya udah masuk, kita bisa pantau. Jadi kalau nanti kalian jadi project manager, suruh staff untuk nginput data harian, nanti kalian pantau. Oh, ini ada penyimpangan nih segini nih, jadwalnya terlambat nih, tidak sesuai jadwal ya, biayanya juga membengkak, ada pemborosan, ini dalam kurung kan berarti negatif ya, pemborosan nih di A, di C, di E, jadi kita bisa bisa pantau secara periodik, tinggal atur-atur aja ini, sepanjang datanya ada, kita bisa langsung dapat gitu, ya. Nah, jadi perlu disiplin menginput data sehingga nanti selaku project manager kalian tinggal, eee, tampilkan aja progres proyek per tanggal berapa. Jadi namanya tanggal apa, status date ya, status date itu berarti tanggal tanggal kita melakukan pemantauan. Jadi kenapa disebut status date, karena, kita ingin tahu status proyek per tanggal itu, gitu. Statusnya gimana proyek kita? Oh terlambat, oh lebih cepat, oh ada terjadi pemborosan, oh terjadi penghematan, gitu kira-kira ya, secara umum begitu.
Oke, nah itu namanya pengendalian proyek. Ini ada contoh yang nanti tadi sih saya udah secara ringkas saya udah jelaskan dengan ini tadi ya. Tapi di sini dengan angka yang lain saya jelaskan lebih detail. Silakan aja dipelajari. Nah, ini udah pakai istilah baru ya. Karena nanti di MS Project 2013 ke atas kalau nggak salah, itu istilah yang dipakai sudah beda. Saya coba nih pakai MS Project 2019. Data yang sama. Nah, nanti bisa keluar hasil di Excel. Jadi keluarnya di Excel. Nah, ini kurva dari hari ke harinya. Ya, cuma kan datanya sedikit ya. Cuma 15 aktivitas, 15, berapa tadi aktivitasnya nggak banyak. 15 hari, aktivitasnya cuma 8 ya. Maka hasilnya nggak terlalu bagus, nggak melengkung gitu ya. Tapi di sini kelihatan kok bahwa proyeknya, nah ini ya, istilahnya udah istilah baru nih. Ini bukan BCWP tapi earn value. Ini bukan BCWS tapi plan value. Yang tadinya ACWP sekarang namanya AC doang. Jadi biayanya lebih tinggi dari rencana. Rencana itu kan yang merah ya, lebih tinggi. Tapi waktunya tepat. Jadi dia bisa kejar. Yang tadinya ada ketinggalan, dia kejar dikit-dikit sampai dia akhirnya melampaui eh, bisa mengejar bahkan lebih cepat gitu sampai akhirnya jadi yang tadi terlambat negatif terus ada lebih cepat positif akhirnya nol gitu artinya pada akhirnya dia selesai tepat waktu. Bisa aja yang biru ini lebih panjang gitu ya, hijau juga lebih panjang artinya dari sisi waktu lebih lama, dari sisi biaya juga lebih tinggi. Kalau ini tepat waktu tapi lebih mahal. Karena kalau lihat eh, apa CV SV-nya ya, ini kalau kita jumlahkan SV-nya nol nih. Jadi tepat waktu kalau SV-nya nol. Tapi CV-nya ini kalau kita jumlahkan masih negatif. Seingat saya negatif 1,5 juta kalau nggak salah kalau di total ini ya. Jadi ada pemborosan 1,5 juta. Tapi waktunya tepat. SV-nya 0, CV-nya negatif 1,5 juta. Jadi dari kurva tadi kelihatan bahwa waktunya tepat. Ya, yang biru tidak lebih panjang dari yang merah. Karena kalau lebih lama pasti nanti yang birunya ini misalnya di 16 atau di 17 gitu ya. Lebih panjang. Yang hijau juga nanti akan sama di posisi yang sama gitu. Yang jelas di sini aja dia udah lebih tinggi. Kalau tepat biaya, eh, warna hijaunya akan berimpit dengan warna merah di sini. Di titik yang sama. Ini berarti terjadi pemborosan ini. Biaya aktual lebih mahal daripada rencana. Tapi dari sisi waktu, tepat. Gitu. Ya. Nah, itu nanti kalian bisa dapat dengan apa? Dengan nanti saya kasih kurvanya, saya kasih nilai nilai CSV SV-nya. Nah, kalian simpulkan kira-kira eh, bagus nggak nih proyek? Dari sisi biaya gimana, dari sisi jadwal bagaimana? Kan bisa jadi kayak gini ya, jadwalnya oke, nggak ada masalah, tapi biayanya tinggi, lebih tinggi. Atau bahkan dua-duanya lebih tinggi. Biayanya lebih tinggi, waktunya lebih lama, bisa berbagai kemungkinan ya, tadi banyak banyak kemungkinannya di sini. Positif bagus, negatif jelek.
nol nol bagus, kalau positif mungkin lebih bagus gitu ya. Nol itu kan artinya sama, bedanya nol gitu ya. Kalau positif lebih bagus, jadi hemat ya. Kalau negatif berarti jelek. Hemat hemat itu artinya bisa hemat waktu, bisa hemat biaya. Karena di sini ada 2 aspek yang dinilai, jadwal, waktu, dan biaya. Nah itu pengendalian tuh seperti itu, dilakukan secara periodik ya. Tadi ya saya udah tunjukin hari ke-4, hari ke-6. Kita pantau terus berapa nilai SV, CV, gimana grafiknya. Lakukan sesuatu kalau terjadi penyimpangan, cegah untuk terjadi lagi gitu ya. Nah, jadi konsepnya tuh seperti ini. Ini terus dilakukan, dibandingkan terus aktivitas pelaksanaan itu selalu dibandingkan dengan rencana. Ya memang bisa menyimpang, normal, wajar, tapi yang penting tadi penyimpangannya harus terkendali. Dengan ini kita akan lebih mudah untuk mengetahui adanya masalah dan melakukan pengendalian. Jadi jangan diem aja begitu lihat ada penyimpangan, "Oh, telat ya? Udah weh gitu ya." Jangan begitu. "Kenapa telat? Apa penyebabnya? Gimana supaya nggak terjadi lagi?" Kira-kira gitu. Sebagai project manager, kita harus melakukan itu. Sehingga tadi kurvanya bisa ada yang mengejar, sehingga tepat waktu gitu ya. Tapi biaya yang tadi ya udah namanya juga udah terlanjur salah bikin, udah kebuang ya. Kecuali memang ada pekerjaan lain yang ternyata harga bahannya jadi turun, misalnya harganya turun. Misalnya baja dengan dolar, eee, nilai rupiahnya membaik gitu, harga dolarnya turun, ya kalau besinya besi impor, kita akan apa namanya, mendapat penghematan gitu ya. Karena kan biasanya, komponen tertentu harus impor, kalau dia harganya lagi dolarnya lagi jelek gitu ya, harganya akan turun. Bisa jadi terjadi apa, biayanya jadi sama atau lebih hemat misalnya. Karena penyebab ini banyak banget, penyebab, biaya naik atau turun, penyebab terlambat atau lebih cepat itu macam-macam gitu ya. Tadi saya contohkan sebagian aja, ada keterlambatan bahan baku misalnya, material, ada kesalahan bikin dan lain-lain, banyak sekali. Belum lagi cuaca gitu ya, pas mau ngecor hujan besar, ditunda akhirnya ngecornya, dan seterusnya gitu ya. Banyaklah penyebab-penyebabnya. Belum izin, kalau bicara proyek mah kompleks sekali, banyak sekali. Oke, itu kira-kira materi kita ya, pengendalian proyek. Jadi salah satu tugas project manager adalah ini, ya, tergantung nanti nanti kita kalau kerja di proyek ditempatkannya di mana gitu ya. Kalau ditempatkan sebagai planner ya tugasnya bikin bikin rencana, tapi rencana yang bagus ya, yang tadi nggak ada lagi kekurangan sumber daya, waktunya juga, sesuai dengan yang diinginkan, itu tugas planner. Karena biasanya ini fungsi yang berbeda gitu ya. Planner fungsinya beda dengan controller. Nanti kalau kalau kita bertugas melakukan controlling ya ini tadi yang harus dilakukan, gitu ya, langkah-langkah ini. Indikator ini harus diperhatikan. Ngitungnya ini ya, ini contoh aja supaya kalian paham ya, nanti toh ngitungnya akan dilakukan oleh, eee, komputer gitu ya. Tadi udah saya tunjukkan proses perhitungannya seperti apa. Oke ya, baik itu materi kita, saya anggap cukup. Kita akan lanjut dengan membahas tugas ya. Di sini ada 6 kelompok yang datanya sudah masuk, kita akan, bahas. Saya stop dulu ininya, rekamannya saya stop, supaya nggak terlalu panjang.